Mitra bisnis, kembali kita pada podcast Business Wisdom Podcast. Dan kali ini saya ditemani oleh Andi Iskandar, partner saya di BWI ya. Nah, saya kali ini akan berpodcast tentang strategic intent ya, atau dalam bahasa umumnya disebut visi, misi, value. Jadi kita akan mulai sepanjang 40 menit ini berbicara tentang visi, misi, value. Silakan Pak Andi mengenalkan diri dulu sendiri. Ya, terima kasih Pak San. Mitra bisnis, kenalkan, nama saya Andi Iskandar. Saya seorang senior trainer dari Business Wisdom Institute. Jadi memang kalau topik strategi ini saya di BWI apa ya Pak ya? Memang jagonya. Spesialisasinya lah gitu Yes. Kalau acara 5D MBA, topik strategi itu biasanya saya yang ngajar. Yes, jadi memang Pak Andi ini dulu ketika saya mulai mengajak beliau di 5D MBA program yang sampai hari ini juga masih jalan, sudah 44 batch, 11 tahun lebih ya. Ini pertama kali saya mengajak Andi bicara selalu tentang strategi. Jadi yang disebut dengan strategic management, how to create strategy, how to create implementation, ini bagiannya Andi. Oke Pak Andi, saya mulai aja dengan pertanyaan yang paling sederhana, yaitu sebenarnya apa sih strategic management itu? Nah, terima kasih Pak San. Baik mitra bisnis, sebelum nanti kita jauh lebih dalam ya, sebetulnya bedanya apa sih antara strategic intent yang tadi disebutkan oleh Pak San tentang visi, misi, value maupun istilah tentang yang namanya strategi. Jadi memang ini istilah-istilah yang seringkali berbaur dan seringkali membingungkan orang karena memang banyak istilah-istilah seperti itu ya. Nah, tapi supaya menjadi lebih jelas semuanya, saya tarik dulu ke level yang helikopter view-nya. Helikopter yang paling besar dulu ya. Nanti kita akan masuk zoom in lebih dalam dan lebih dalam lagi. Saya bedakan dulu dengan gini Pak San. Kalau buat saya, dunia strategic management atau dunia strategi itu, kalau secara gampang ya mudahnya, hanya dibedakan menjadi dua kategori utama. Oke. Ya, dua kategori utama. Yang pertama itu namanya strategic management, yang nanti kita akan bahas lebih detail. Yang kedua itu namanya management system. Oke. Jadi ada strategic management, yang kedua itu management system. Oke. Ya. Apa bedanya? Strategic management itu kalau saya kasih analogi, inilah kelahirannya sebuah strategi. Jadi kelahiran sebuah strategi itu namanya strategic management. Kalau analogi saya, inilah kelahiran seorang anak. Oke. Manajemen sistem itu adalah bajunya. Jadi setelah strategi itu dilahirkan, tentu saja yang namanya strategi itu kalau kita ngomong perusahaan, dilahirkan oleh para BOD. Ya, Board of Director, namanya juga director. Director itu kan kata benda ya, kata kerjanya adalah direction, membuat sebuah arah. Setelah strateginya dilahirkan oleh para BOD, maka strategi itu harus bisa dipahami oleh orang-orang yang ada di bawah para BOD itu Pak. Oke. Jadi dilahirkan lalu bisa dipahami oleh orang-orang yang ada di level di bawahnya. Nah supaya bisa dipahami, dilakukan oleh orang-orang yang ada di level di bawah para BOD itu perlu sebuah sistem yang lain. Yang saya sebut namanya manajemen sistem. Gampangnya begini, strategic management itu kelahiran seorang bayi, manajemen sistem itu adalah baju buat sang bayi. Kalau di dalam reality di lapangan, di dalam sebuah perusahaan, berarti strategi manajemen itu besarnya, strategi manajemen sistem itu langkah-langkahnya atau detailnya dalam mengimplementasikan strategi intent tadi. Betul, gini Pak. Jadi kalau kita ngomong perusahaan, kan BOD pasti punya strategi ya. Tahun depan strategi perusahaan kita melakukan ini. Tahun depan kita akan buat ini. Itu kan para BOD membuat direction. Nah masalahnya nanti strategi yang dibuat oleh para BOD itu siapa yang akan melakukannya? Kan nggak mungkin BOD sendirian kan? Yes. Pasti yang melakukannya adalah seluruh karyawan yang ada di perusahaan itu. Tapi supaya karyawan itu bisa melakukan apa yang diarahkan oleh para BOD, mereka harus paham dulu. Sebetulnya yang BOD mau itu apa sih? Semakin turun dari level BOD, semakin akan rumit. Kalau cuma satu level di bawah BOD gampang ya. BOD-nya tinggal ngomong para GM kumpulin, dijelaskan strateginya begini. Tapi kan GM juga punya anak buahnya, yaitu manajer. Manajer juga punya anak buahnya, yaitu supervisor. Supervisor juga punya anak buahnya, yaitu staff. Semakin turun ke bawah, semakin akan menjadi kompleks. Tapi mereka tetap harus paham supaya strateginya bisa dijalankan. Nah, untuk memastikan strategi yang sudah dibuat oleh para BOD itu bisa turun ke bawah, dipahami oleh semua orang di karyawan itu, di perusahaan itu, dan mereka bisa saling kerjasama, itu namanya manajemen sistem. Oke. Saya bayangkan kalau misalkan sebuah perusahaan
bilang aku mulai mau ekspansi ke luar negeri. Nah, berarti kan itu gambar besarnya. Lalu para pelakunya harus meng-hire orang-orang yang paham negara tujuan, lalu mulai meng-hire di sana, jalan di sana. Oke, kita cukup paham. Nah, yang menarik adalah Pak Andi selama sekian tahun berkecimpung di dalam strategic world ini, ya toh. Apa yang menurut Pak Andi paling penting atau paling utama di dalam sebuah perusahaan ketika dia berniat untuk membuat strategic manajemennya? Nah, silakan. Sekarang kita masuk, tadi kan ada 2 ya Pak. Ya, strategic management dan manajemen sistem. Manajemen sistem kita tunda di podcast lain kali kita bicara pada. Sekarang kita masuk dulu ke strategic management. Silakan. Nah, strategic management itu kalau Bapak Ibu mitra bisnis membaca buku tentang strategic management, itu modelnya bisa beda-beda, Pak. Oke. Tapi satu yang sama. Yang sama itu adalah semuanya pasti dimulai dengan strategic intent. Atau tadi bahasa sederhananya adalah membuat yang namanya misi, visi, value. Selalu. Jadi apapun modelnya, apapun, ada yang buku yang satu bilang ada 5 langkah. Buku yang satu ada bilang 7 langkah. Beda-beda modelnya. Kalau Bapak Ibu mitra bisnis meng-hire consultant, itu pun bisa beda-beda modelnya. Jadi model bisa beda-beda. Tapi semuanya selalu dimulai dengan harus adanya strategic intent dulu, yang namanya visi, misi, value. Nah, pertanyaannya kenapa strategic management itu harus dimulai dengan visi, misi, value? Ya, nggak langsung aja udah strateginya kayak tadi Pak San bilang tahun depan kita akan ekspansi ke luar negeri. Itu sebetulnya strategi. Tapi pertanyaannya kenapa tahun depan kita akan ekspansi ke luar negeri? Nah, itu fondasinya adalah ke strategic intent. Nah, kalau ditanya lagi sebetulnya kegunaannya apa? Kenapa harus dimulai dengan strategic intent? Jawabannya gampang Pak San. Jawabannya begini. Pernahkah mitra bisnis membangun sebuah rumah tapi nggak pernah bikin apa tuh namanya blueprintnya yang dibuat oleh para arsitek? Pernah nggak mitra bisnis membuat seperti itu? Saya mau bangun rumah tapi nggak perlu pakai arsitek lah, nggak perlu dibuat dulu lah kayak gimana bentuknya, nggak usah lah, langsung aja bangun rumah. Ada yang seperti itu? Nah, itu yang menarik. 38 tahun saya jadi entrepreneur. Sebenarnya di awal-awal saya menjadi entrepreneur, saya sangat tidak paham akan visi, misi, value. Mungkin saya tidak membangun rumah pakai blueprint, tapi membangun gedek. Jadi tidak perlu blueprint, kita pacokin kayu pasang jadi rumah gitu ya. Nanti baru berkembang. Tapi sejujurnya saya dulu pertama kali kenal dengan kalimat visi, misi, value adalah ketika kredit di bank, lalu diminta oleh banknya nama perusahaan, minta visi, misi, value, dan saya tidak punya gitu. Jadi akhirnya ngawur banget dan bikin visi, misi, value. Ada 2 mitos yang paling banyak dipelajari orang, tapi sebenarnya para entrepreneur, ini entrepreneur ya Pak ya, bukan dengan perusahaan besar memakainya. Satu adalah tadi, yaitu visi, misi, value, dan yang kedua adalah business plan. Saya pernah mengajar di kampus dan saya minta pada mereka tolong minta kepada ayah atau ommu yang sukses berbisnis blueprint atau business plan dari perusahaannya, dan tidak pernah ada. Karena biasanya mereka memulai dengan keterpaksaan dan sangat kecil. Kalau tadi mungkin bayangannya di awal kita pakai bikin gedek, bikin rumah dari kayu kecil yang tidak pakai arsitek, tapi setelah berkembangnya besar banget, saya yakin dan tahu benar visi, misi, value itu penting. Jadi ketika mengembangkan mau jadi 6 lantai, butuhlah blueprint yang Pak Andi tadi cerita. Itu kira-kira. Iya, ada sebuah ini juga Pak. Saya pernah dengar cerita dari Jensen Huang. Yang co-foundernya Nvidia ya, yang sekarang sudah masuk salah satu perusahaan paling tinggi valuation-nya di dunia. Mengalahkan Microsoft dan bahkan mengalahkan Apple. Dia juga cerita dulu waktu pertama kali mau membuat Nvidia, dia pengen membuat business plan Pak. Lalu dia beli sebuah buku, saya lupa pengarangnya siapa, tebalnya segini. Dia bilang saya nggak sempat membaca selesai. Tapi ya udah, saya juga nggak punya business plan seperti itu, karena kalau nunggu dulu business plan dulu, Nvidia nggak akan pernah lahir. Nah, itu kan kisah yang dulu-dulu ya. Tapi setelah sekarang dia berkembang, nah dia bilang bahwa sebetulnya kalau yang betul ya kita harus punya business plan lah, kita harus punya hal yang seperti ini. Nah, kembali ke yang tadi. Kenapa sih strategic intent itu diperlukan? Karena yang tadi seolah-olah kita mau bangun rumah, tapi kita harus tahu dulu sebetulnya. Pertama, kalau kita mau bangun rumah kan yang perlu kita tahu adalah satu, kenapa kita mau bangun rumah? Apakah sudah waktunya kita bangun rumah? Ya kan, kenapa sih bangun rumah ini perlu? Apakah bangun rumah ini buat usaha? Ataukah bangun rumah ini buat nanti dengan keluarga? Atau buat apa? Yang kedua, yang pertama itu ya. Yang kedua, kalau kita mau bangun rumah, rumahnya tuh mau seperti apa? Bayangannya tuh gimana? Apakah 3 lantai? Apakah 2 lantai? Mau ada berapa kamar tidur?
ya kan? Mau ada ini segala macam. Kan kita mesti tahu itu dulu. Lalu yang ketiga, kalau kita mau bangun rumah, kan pasti butuh dana. Bagaimana cara kita mendapatkan dana ini? Apakah, maaf ya, dengan cara yang kurang halal? Apakah dengan cara yang betul-betul hasil usaha? Nah itu ngomongnya value kalau masalah yang tadi itu, masalah dana. Jadi analoginya seperti itu mitra bisnis. Begitu kita mau buka usaha, yang perlu kita tahu dulu adalah kenapa kita mau buka usaha. Butuh makan dia. Iya, butuh makan. Itu simpelnya begitu ya. Tapi kenapa sih kita mau buka usaha? Yes. Ya kan? Usaha yang seperti apa yang kita mau? Lalu bagaimana bayangan kita kalau 3 tahun lagi, kalau 5 tahun lagi usaha kita kan seperti apa? Lalu yang terakhir itu apa nilai-nilai yang nanti karyawan kita itu akan kita pegang. Saya paham banget memang kita nggak bisa seideal itu. Yes. Kan? Nggak bisa seideal itu. Tapi begini mitra bisnis. Kalau kita nggak punya yang seperti ini, kalau perusahaan kita mungkin masih skupnya kecil, masih oke. Masih oke. Kalau sudah besar susah. Benar, seperti ini contohnya. Kalau kita mau, ya udahlah fondasi-fondasi bangunan nggak usah gimana-gimana lah. Ya iya, kalau kita cuma 1 tingkat sih nggak apa-apa. Tapi kalau fondasinya kita main-main, kita nggak bikin sungguh-sungguh, waktu bangunan kita nanti tingkat 2, waktu bangunan nanti tingkat 3, tapi fondasinya kita nggak betul-betul kuat Pak, itu membahayakan perusahaan kita sendiri. Ya, betul. Nah kira-kira begitu Pak analoginya Ya, Pak. jadi saya setuju banget bahwa in the end of the day kalau perusahaan Anda menjadi besar, ya, maka Anda butuh punya visi, misi, value. Ya. Saya sering ditanya orang tuh, Pak, pada ukuran berapa visi, misi, value itu mulai ada? Ini menarik Pak. Ya. Menurut saya kalau Anda masih beroperasional sendiri, tidak punya struktur perusahaan yang jelas, mungkin sampai level 20 karyawan, tidak usah mikir di visi value. Tapi kalau Anda sudah di atas 100, ya, di mana sudah punya cabang 2, apalagi kalau sudah punya cabang ya, itu Anda butuh punya visi misi value yang tepat. Iya. Mitra bisnis, pada sesi kedua kita bicara tentang konsep dasar, pemikiran dan teori di belakang visi misi value. Ya. Oke Pak Andi, kita mulai saja. Ya. Bagaimana pemikiran dasar dari landasan teori visi misi value? Silakan. Jadi kalau kita bicara tentang strategic intent, itu kan bahasa akademisi, bahasa kuliahan gitu ya. Tapi gampangnya adalah biasanya ada 3 komponen utama. Ada misi, pakai M di depannya. Ada misi, lalu ada visi, pakai V ya, visi. Lalu yang ketiga itu adalah value. Nah jadi kalau kita ngomong strategic intent, yang kita analogikan tadi ya, blueprint pada saat kita membuat bangunan ada misi, ada visi, lalu ada value. Apa bedanya antara ketiga ini? Jadi yang pertama itu adalah kita ngomong dulu misi. Misi itu bahasa singkatnya adalah alasan kenapa perusahaan kita ada Pak. Jadi pertanyaannya itu pertanyaan tentang why. Kenapa perusahaan saya harus ada? Memangnya kalau perusahaan saya nggak ada di Indonesia ini atau di kota kita, memang dampaknya apa buat Indonesia? Nah itu pertanyaan sangat penting ya. Simon Sinek pernah bilang begini, start with why. Ya start with why. Semuanya itu mesti dimulai dulu dengan why-nya kenapa. Nah biasanya Pak, kalau kita ngomong tentang misi ini biasanya philosophical. Okay. Wah dalam philosophical. Makanya kalau membuat misi ini agak sulit. Kenapa? Karena sifatnya philosophical. Dan kalau ditanya kapan misi ini akan tercapai, biasanya selama perusahaan itu ada, misi itu tetap ada. Jadi kalau saya tarik sedikit ke ranah personal ya Pak ya. Yes. Misi itu seperti pertanyaan begini. Andi, tujuan hidup kamu apa? Oh, itu kan dalam ya. Yes. Sulit dijawab itu. Tapi selama kita nggak bisa menjawab itu, ya hidup kita agak ada yang kurang. Kalau kita nggak bisa menjawab, sebetulnya tujuan saya diciptakan di muka bumi ini apa sih? Nah itu pertanyaan misi, pertanyaan why. Kalau ditanya kapan Anda akan mencapai misi Anda, tujuan hidup Anda? Ya selama saya hidup, saya akan menghidupi misi itu. Atau tujuan hidup itu. Itu misi. Nanti kita bisa gali lebih dalam. Kalau visi itu menjawab pertanyaan where. Kemana? Misalnya gampangnya begini. Banyak perusahaan yang bilang begini. Sekarang perusahaan saya itu adalah nomor 3. Atau nomor 10 di industri ini di Indonesia. Industri food and beverage misalnya ya. Sekarang nomornya nomor 10 Pak. Ya. Kami punya visi para BOD nih. Bahwa nanti 10 tahun kemudian kami akan menjadi nomor 3. Top 3. 3 besar di Indonesia ini. 10 tahun kemudian berarti tahun 2034. Nah itu visi. Jadi biasanya itu where, kemana, arahnya mau kemana. Itu visi. Kalau yang terakhir value itu adalah ngomongin tentang culture, budaya. Karena karyawan kita itu mencapai misi dan mencapai visinya
Itu bisa berbagai dengan cara ya. Bisa berbagai, misalkan karyawannya dia pengen mencapai apa yang ditargetkan itu dengan cara yang kurang bagus, yaitu dia menjelek-jelekan temannya, dia menginjak temannya, atau melakukan hal yang tidak jujur, itu kan bisa saja. Tentu owner ataupun para BOD nggak mau semua karyawannya seperti itu. Pengen punya sebuah value, pengen punya sebuah nilai-nilai yang menjadi budaya di perusahaan tersebut. Nah kalau kita renungkan mitra bisnis, sebetulnya misi, visi, value ini yang nggak jauh dengan bangsa kita. Bangsa Indonesia pun waktu pertama kali dibentuk. Kemerdekaan. Iya, proklamator kita juga punya seperti ini kan. Ada yang namanya Pancasila. Nah, itu ngomong apa? Itu ngomong value. Dulu kita punya Pak Harto, presiden kita yang kedua, selalu bilang kita punya GBHN. Pelita, ya kan? Rencana 5 tahunan itu apa? Itu visi. Nah, jadi memang sebuah bangsa, sebuah perusahaan, termasuk diri kita pribadi, sebetulnya landasan utama pertama kali harus ada itu adalah bahasa kerennya tadi, strategic intent. Asik banget ya. Saya setuju banget dengan Pak Andi. Tapi, maaf ini, kalau kita masih sangat kecil, biasanya ini belum terasa kebutuhannya. Jadi terutama kalau saya baru buka warung jualan es campur di depannya. Sekolah SMA itu belum mikirin itu. Sebetulnya pertanyaan alasan kenapa ada, butuh makan Mbak gitu. Sederhananya begitu ya Pak. Betulnya begitu. Nah di dalam perjalanan visi misi value ini memang menarik banget. Saya baca juga banyak tentang visi misi value. Yang salah satu contoh yang menarik adalah si Walmart. Dia bilang tahun sekian saya akan mencapai penjualan $200 billion. Dan itu dia melihatnya 10 tahun sebelumnya. Jadi dia kasarnya bilang 10 tahun lagi aku akan mencapai titik ini. Dan itu secara aktif dikejar oleh para pemimpinnya. Dan akhirnya 9 tahun tercapai. Jadi mencapai $200 billion sales itu dalam 9 tahun. Dari nilai berapa saya lupa. Jadi tapi dia punya ini visiku gitu. Aku mau mencapai situ. Gitu. Jadi ini juga menarik. Jadi kalau ada orang yang bilang visi itu boleh angka, boleh apa enggak, silakan terserah. Apapun Anda boleh atau tidak. Silakan Pak Andi mungkin bisa memberikan beberapa contoh atau bagaimana membuat hal itu di dalam perusahaan kita. Silakan salah satu dulu. Tadi kembali ke Pasan yang bilang biasanya kalau perusahaan yang masih kecil itu jarang yang punya seperti ini Pak. Tapi saya yakin begini Pak, mungkin nggak ada dalam bentuk tertulis, tapi adanya itu dalam benaknya si ownernya, pemiliknya. Karena seringkali begini Pak, memang nggak tertulis, tapi begitu kita gali, sebetulnya Bapak itu dulu kenapa sih mau membuat perusahaan ini? Itu keluar Pak, muncul. Tapi memang tidak tertulis. Bapak itu sebetulnya harapannya buat perusahaan ini akan jadi seperti apa sih Pak, bayangan Bapak? Wah begitu ditanya seperti itu, dia muncul juga Pak. Makanya seringkali kalau awal-awal di perusahaan-perusahaan itu ya, yang belum ada seperti ini, itu kita mesti ngomong sama yang punyanya Pak, ownernya. Interview with the CEO. Iya, foundernya, supaya kita get the spirit gitu. Nah lalu pertanyaannya kenapa harus dituliskan? Karena yang harus punya greget kepada perusahaan itu jangan cuma owner. Ini adalah media komunikasi dari owner, dari para petinggi untuk semua karyawan yang ada di perusahaan itu supaya ngerti gitu loh. Anda itu kerja di perusahaan ini, di mana perusahaan ini punya mimpi seperti ini. Ya kan? Punya target seperti ini, punya value seperti ini. Supaya paling gampang value lah, supaya nanti orang-orang yang masuk kalau bahasanya Jim Collins ke bus tersebut ngerti bahwa bis ini mau kemana. Kalau Anda mau ke Jakarta, bis ini mau ke Bandung, Anda salah naik bis. Kalau Anda mau ke Jakarta dan bis ini ke Jakarta, tapi bis ini itu bis ekonomi. Artinya kalau Anda naik ke bis ini, jangan ngomel kalau bis ini sebentar-sebentar berhenti. Sebentar-sebentar berhenti, ya namanya juga bis ekonomi. Kalau Anda nggak mau seperti itu, naiklah bis yang ke Jakarta, tapi bisnya itu bis yang eksekutif. Di mana sekali naik di terminal asal, udah tinggal duduk aja, tinggal diam aja, nanti tiba-tiba berhentinya di terminal tujuan. Jadi betul-betul ini hal yang penting supaya orang ngerti mau kemana perusahaan ini dan saya itu bekerja di perusahaan apa. Nah itu pentingnya hal yang seperti ini Pak, strategic intent. Nah coba kita gali lebih dalam ya, bedanya itu apa sebetulnya? Gampangnya begini, saya kasih analogi supaya gampang. Misalnya suatu hari saya sama istri sedang sibuk Pak. Saya sibuk liatin jadwal pesawat, istri saya sibuk liatin hotel-hotel yang ada di Bali. Lalu teman saya datang, Di, lu sama bini lu lagi ngapain? Kok lu ngeliatin jadwal pesawat, istri lu ngeliatin hotel-hotel di Bali?
Oh ini bro, alasan kami sibuk mencari seperti ini karena Desember tahun ini, ya akhir tahun ini kita berencananya mau ngadain atau mau merayakan tahun baru di Bali. Oke. Jadi alasan kesibukan kami berdua nih, saya sama istri pengen liburan ke Bali akhir tahun. Oh jadi alasannya begitu ya? Iya. Memang kamu mau kemana? Ya tadi mau ke Bali. Nah itu visi. Jadi begitu saya bilang saya mau ke Bali, itu namanya visi. Oh jadi kamu mau ke Bali ya? Iya. Kenapa sih mau ke Bali, Ndi? Bukannya lu udah sering ke Bali tuh. Ngapain ke Bali lagi? Lebih baik uangnya disimpan. Bukannya nanti tahun depan anak lu mau kuliah. Oh iya bro, saya tahu ini butuh dana. Tapi gak apa-apa. Saya sama istri pengen ngasih tahu ke anak-anak kami bahwa saya dan istri, si papa dan si mama ini punya value. Yaitu cinta keluarga. Meskipun ini butuh biaya, tapi kebersamaan dalam keluarga itu sangat penting. Nah itu gambarannya, analogi mitra bisnis. Jadi misi itu adalah kenapa kita eksis. Kalau visi itu kemana kita akan pergi, dan value itu adalah budaya, karakter apa yang perlu kita pegang dalam sebuah perusahaan. Keren, bagus banget ya. Jadi kalau saya selalu membayangkan bahwa value itu adalah apa yang kita prioritaskan. Jadi kalau di dalam company-mu, ini salah satunya McDonald ya, value-nya adalah bersih. Maka walaupun untuk membuat bersih itu airnya mahal, beli air itu mahal di daerah terpencil, tetap dia harus beli air itu mahal karena yang dia pentingkan adalah bersih. Ini contoh. Ya. Jadi ketika ada conflicting idea, maka apa yang kita anggap value of the company itu yang kita prioritaskan, yang kita dulukan. Itu menurut saya salah satu power yang luar biasa. Oke, kembali ke perusahaan. Katakanlah hari ini saya punya perusahaan, karyawannya 100, saya punya 2 cabang, jadi semuanya 3 outlet. Saya panggil Pak Andi, Pak Andi aku mau minta dibuatkan visi misi value buat perusahaanku Pak Andi. Maka langkah apa yang harus dilakukan? Tentu ini versi pendeknya ya, versi panjang nanti hire Pak Andi. Ya, mungkin sebelum saya jawab pasan ya how to-nya ya, benefitnya dulu. Yes. Ya, ngapain sih kita buang-buang waktu? Karena biasa bikin kayak gini tuh perlu waktu Pak. Yes. Paling enggak 1 hari 2 hari para petinggi ngumpul lalu kita diskusi tuh di situ ya, diskusi. Wah ini kita sebetulnya misinya apa, visinya apa, value-nya apa. Jadi perlu waktu ini. Yes. Nah biasanya kalau saya ngajar strategi baik di Fight NBA maupun tempat yang lain suka ada yang nanya. Ini sebetulnya kalau udah jadi Pak, udah terdokumentasi selain tadi yang sudah dijelaskan, sebetulnya gunanya apa? Gunanya banyak, mitra bisnis banyak. Beberapa ya saya sebutkan. 1, kenapa misi, visi, value menjadi berguna? 1 kegunaannya adalah untuk menginspirasi. To inspire. Inspire siapa? Ya inspire semua orang yang ada di perusahaan itu. Memang yang membuat para BOD. Tapi yang bisa terinspirasi bukan cuma BOD. Tapi juga semua karyawan yang ada di perusahaan itu. Saya ambil contoh BOD aja, BOD ya. Kan yang namanya direktur juga manusia ya. Direktur juga manusia, kadang-kadang juga capek, kadang-kadang juga lelah, kadang-kadang juga udah deh, males deh begini deh, gini-gini doang gitu. Nah tapi begitu dia sedang capek, melihat yang namanya visi, ambil aja visi. Visi yang tadi, bahwa perusahaan saya 10 tahun lagi pengen menjadi top 3 di Indonesia. Sekarang sih belum, sekarang kan masih top 10 tadi ya, sekarang belum. Tapi 10 tahun lagi saya pengen menjadi perusahaan yang nomor 3 di Indonesia. Nah mitra bisnis, visi itu gunanya begini, menginspirasi. Jadi begini, kalau mata kita dibuka, saat ini saya sebagai BOD itu buka mata, faktanya bilang saya masih nomor 10. Visi itu adalah sesuatu yang kita lihat pada saat mata kita tertutup. Wow, keren banget. Saya ulangi sekali lagi ya. Keren banget. Visi itu adalah sesuatu yang kita lihat pada saat mata kita tertutup. Jadi sekarang kalau kita buka mata memang masih 10. Tapi begitu kita tutup mata, saya bisa membayangkan bahwa 10 tahun lagi perusahaan saya akan menjadi nomor 3 di Indonesia. Wah, itu kan seperti handphone yang lagi lowbat dicas. Nah harapannya inspirasi seperti itu tidak cuma untuk para BOD, tapi semua karyawan yang ada di perusahaan itu. Jadi begitu mereka tahu mimpi perusahaannya seperti itu, meskipun saat ini mereka punya kendala, mereka punya kesulitan yang sangat berat, tapi begitu mereka tutup mata dan mereka membayangkan, yang sekarang memang belum, tapi mereka membayangkan 10 tahun lagi jadi seperti ini, wah itu akan menjadi semangat lagi. Itu yang pertama Pak, to inspire. Keren. Yang kedua, to guide. To guide itu artinya menjaga. Karena begini mitra bisnis, kita dalam hidup seringkali dihadapkan dengan berbagai pilihan. Ya kan, ini saya punya capital nih, saya punya uang lebih hasil dari usaha tahun lalu. Ini uangnya mau diapain ya? Mau buka cabang, atau mau bikin produk baru, atau mau rekrut karyawan baru, atau mau training aja.
nggak usah rekrut karyawan baru, yang penting karyawan sekarang tapi tak trainingin. Kan banyak opsi kan, banyak pilihan kan. Mitra bisnis, pilihan-pilihan itu banyak yang baik. Ya itu semua baik pilihannya, tapi perhatikan, tidak semua yang baik itu benar. Tidak semua pilihan yang baik itu benar. Setuju. Yang namanya visi misi value bisa membuat kita menentukan pilihan yang bukan cuma baik, tapi juga pilihan yang benar. Karena kalau kita tahu, oh saya punya goal 10 tahun lagi menjadi nomor 3. Berarti saya bisa tarik mundur. Berarti tahun depan ngapain? 2 tahun lagi ngapain? Oh kalau saya tahu tahun depan mau ngapain, berarti uang yang saya punya sekarang nih, lebih baik saya buka cabang daripada buka produk baru misalnya. Lebih baik saya uangnya pakai ini. Jadi itu penting buat guidance-nya kita Pak. Ini mau dikemanain? Apa yang mesti kita lakukan? Kalau kita nggak punya fondasi seperti ini, kita akan sembarangan. Pokoknya tahun ini ya udah tahun ini buka produk baru deh. Tahun depan training deh. Kita nggak punya arah yang kemana gitu. Tapi dengan kita tahu bayangannya seperti ini, kita punya guidance. Jangan ini dulu. Guidance-nya seperti ini. Jangan ini dulu. Nah itu nomor 2 Pak. Sebagai guidance untuk kita bisa membuat keputusan-keputusan yang bukan cuma baik tapi juga benar. Keren banget. Saya akan tutup dengan cerita pendek tentang Toms. Toms ini adalah pabrik sepatu ya, atau brand sepatu yang dibuat dengan catatan kalau Anda beli satu, dia akan menyumbangkan 1 pasang sepatu untuk orang miskin. Nah ini juga menarik. Ini menurut saya juga bukan hanya memberikan energi kepada karyawan dan timnya, tetapi juga memberikan energi kepada pembelinya atau calon pembelinya. Saya ingat banget karena saya beli beberapa pasang. Padahal pendirinya itu berpikir tentu untuk keuntungan. Dia bilang dengan jelas, ini bukan non-profit organization, this is for profit organization, tapi saya punya misi untuk memberikan orang-orang miskin di seluruh dunia punya sepatu untuk dipakai. Jangan sampai mereka kakinya tidak tanpa sandal, tanpa sepatu dan luka-luka ketika jalan. Nah ini menarik juga. Jadi justru bukan hanya menginspire orang dalam, tapi juga menginspire calon pembeli. Mitra bisnis, pada sesi ketiga kita akan berbicara tentang bagaimana mengaplikasikan pemahaman kita akan strategic intent. Bagaimana kita harus mengaplikasikan konsep visi misi value pada bisnis kita. Oke Pak Andi, saya mulai dengan pertanyaan. Ini kalau kita belum punya atau mungkin sudah punya tapi usang, saya apa yang harus saya lakukan? Bagaimana saya bisa memanfaatkan pemahaman tentang visi misi value ini pada bisnis kita? Silakan. Terima kasih Pak San. Yang paling penting di sesi pertama dan sesi kedua, mitra bisnis sudah ngerti dulu kenapa kita perlu membuat misi visi value dulu. Itu yang paling penting dulu. Kalau buy-in-nya sudah dapat, nah sekarang kita bicara tentang how to, bagaimana caranya. Caranya sebetulnya nggak sulit kalau membuat visi misi value ini. Caranya adalah sediakan waktu para petinggi 1-2 hari duduk bareng diskusi. Namanya itu kita ada yang namanya sesi fasilitasi gitu ya. Facilitation session. Nah tentu pada saat diskusi itu perlu ada seorang yang menjadi wasitnya Pak. Perlu ada wasitnya tuh. Nah wasitnya terserah. Mau dari internal ya, atau mau dari eksternal. Melalui dari BWI. Ya. Nah, kan kita juga jualan. Betul. Kalau BWI itu kan artinya eksternal ya. Ya. Dia konsultan yang di-hire untuk membantu. Karena itu penting sekali mitra bisnis. Seringkali begini loh, saya punya pengalaman cukup banyak. Suka ini Pak, suka dispute gitu pada saat meeting. Contoh umpamanya ya, ayo kita diskusi tentang value. Ayo, BOD nomor 1 tuliskan ada 3 value yang menurut Anda paling bagus. Ayo masing-masing di post-it Pak, bikinin. Tempel. 3 aja tempel. Munculin yang ini muncul ini ya. Lalu setelah kita jabarin, wah yang paling banyak tentang integrity. Oke, itu dapat. Yang kedua tentang customer service, dapat Pak. Nah, lalu yang ketiga kalau kita cuma batasi 3 saja value-nya ya. Yang ketiga itu ada yang ngomong profesional, ada yang ngomong teamwork dan nilainya sama. Nah, itu kan artinya gimana nih menyelesaikannya? Kalau nggak ada wasitnya, wah itu ributnya bisa 2 hari nggak selesai Pak. Pokoknya harus teamwork lebih penting. Oh enggak dong, profesional harus benar itu loh. Jadi mesti ada wasitnya, boleh internal, boleh eksternal tadi ya. Supaya menjadi fasilitator, biar sesinya itu menjadi lebih enak. Udah, itu aja sih. Gampangnya begitu. Jadi kalau mau lebih dalam lagi, sebelum acara diskusinya ya, dengan ownernya coba diinterview dulu Pak. Digali dulu kalau dari ownernya seperti apa. Nah nanti difinalisasi pada sesi dengan para BOD itu. Dibuatlah misinya apa, visinya apa, value-nya apa. Nah yang menarik begini Pak. Memang kalau kita bicara tentang misi, visi, value.
Nggak ada terlalu aturan yang terlalu kaku. Yes. Jadi kalau mitra bisnis baca buku satu ngomongnya begini. Contoh yang paling gampang tadi ya, visi. Ada buku yang bilang visi itu harus ada angkanya. Tadi 10 besar di tahun 2034, itu kan ada angkanya. Tapi banyak juga perusahaan yang visinya itu nggak ada angkanya. Nggak ada angkanya. Coba nanti mitra bisnis bisa searching di Google ya. Banyak juga perusahaan yang misinya nggak ada angkanya. Mana yang benar? Nggak ada benar, nggak ada salah. Dua-duanya benar. Contoh yang kedua, value. Ada perusahaan yang value-nya itu pakai kayak singkatan. Misalnya perusahaannya ABC gitu ya. Ya sudah, A-nya apa? Achiever, B-nya apa? C-nya apa? Ada yang pakai itu. Ada juga yang enggak. Ya sembarang aja, profesional, komitmen, customer service. Ada juga yang begitu, Pak. Ada yang kalimat panjang. Ada yang kalimat panjang. Dan 10 kalimat. Google itu. Iya, beda-beda ya mitra bisnis ya. Nah, tapi kalau saya ditanya misalnya, oke Pak Andi memang beda-beda ya. Dan gak ada yang benar, gak ada yang salah. Semuanya juga oke. Tapi kalau Pak Andi sendiri nih, misalkan di-hire oleh kami sebagai konsultan. Visi dulu. Visi itu lebih baik ada angkanya atau lebih baik tidak ada angkanya. Sekali lagi gak ada yang benar, gak ada yang salah. Tergantung. Tapi kalau saya ditanya as a professional, konsultan profesional nih. Saya lebih prefer Pak kalau saya ada angkanya. Oke. Nah kenapa? Karena kalau ada angkanya itu kalau buat saya lebih bergetar gitu loh. Lebih bisa kebayang kayak tadi kan. Top 10 di tahun 2034. Lebih kebayang daripada visinya itu gak ada angkanya, cuma abstrak aja. Jadi kalau saya lebih menyarankan visi itu ada angkanya. Value saya lebih menyarankan ada singkatannya. Supaya lebih gampang diingat. Saya ingat salah satu perusahaan yang bergerak di bidang food and beverage. Value-nya itu disingkat TASTE. T-A-S-T-E. TASTE. Karena kan rasa ya. Ya sudah, T-nya apa? Teamwork. A-nya apa? Achiever. S-nya apa? Misalkan stability. T yang kedua apa? Jadi lebih gampang diingat. Karena penting loh buat karyawan. Bagaimana karyawan bisa melakukan value-nya kalau ingat aja enggak? Ya kan? Ingat langkah pertama. Langkah kedua dipahami, langkah ketiga dilakukan. Tapi kalau enggak ingat, ya gimana dia bisa melakukannya? Yeah. Jadi kalau masalah value, saya lebih menyarankan lebih baik ada singkatannya. Yang menarik sebenarnya adalah ada sebuah tes di mana sebuah perusahaan yang super besar ya. Di mana visi misi value-nya ditulis di banner biasa ya, apa nama name tag ya. Lalu ketika orang itu lewat ditanyain 10 orang apa visi misi value perusahaan, yang hafal cuma 2. Yang lain nggak tahu Pak ya. Walaupun di name tag-nya dia ada, di balik name tag-nya ada beberapa slide gitu ya. Di yang nomor 2 itu ada visi misi value perusahaan, tapi nggak hafal. Itu juga menurut saya unik. Lalu saya pernah riset bahwa ternyata tidak semua company punya visi misi dan value gitu. Kadang-kadang hanya berbasis pada value saja. Ada yang berbasis pada misi saja gitu ya. Jadi ada yang simple, pendek, ada yang panjang. Kalau saya nggak salah ingat ya, McKinsey itu missionnya adalah membantu perusahaan besar atau negara. Wah keren kan, membantu perusahaan besar atau negara, keren banget ya. Jadi sudah itu dia punya mission. Jadi unik-unik ya. Tapi menurut saya menarik, terutama kalau kita yang pakai ya, yang bisa kita aplikasikan dalam pekerjaan kita. Nah mungkin Pak Andi bisa jelaskan tambahan langkah-langkahnya setelah interview dengan owner, lalu memberikan waktu kepada para BOD untuk 1 hari untuk. Nah, sebentar. Beda fasilitator dengan trainer itu apa? Trainer itu saya mengajarkan ilmu saya. Saya punya ilmu, saya mengajarkan kepada Anda. Fasilitator itu kalian punya ilmu sendiri-sendiri. Saya cuma membuat supaya diskusi ini enak gitu aja. Jadi saya tidak mengajarkan ilmu saya. Saya memberikan sedikit arahan, Anda sendiri yang mengeluarkan ilmunya. Bedanya itu aja. Silakan Pak. Pak. Nah, jadi setelah para BOD diskusi, jadi visi, jadi misi, jadi value. Betul Pak, saya juga teringat tips yang tadi ya. Seringkali banyak perusahaan itu yang panjang-panjang gitu. Nah ini juga salah satu tipsnya, jangan dibuat terlalu panjang. Saya seringkali melihat misi juga, terutama maaf nih di kementerian atau BUMN ya. Misinya itu panjang, misi nomor 1 ini, misi nomor 2 ini, misi nomor 3 ini, misi nomor, ada 4 poin dan panjang-panjang. Ya itu sudah pasti nggak akan diingat. Meskipun sekali lagi ya nggak ada aturan yang terlalu rigid, ini bentuknya cuma saran atau tips saja, jangan terlalu panjang-panjang. Nah, at the end of the day, setelah 2 hari selesai, jadi ya misinya ada, visinya ada, value-nya ada. Nah, waktu itu ada yang tanya Pak ke saya di 5D MBA. Pak Andi, setelah kami buat misi, visi, value, bagaimana kita bisa tahu bahwa apa yang kita buat ini sudah benar? Ya kan? Ini kan kita diskusi Pak dengan ya internal nih para BOD, kita udah jadi nih Pak. Nah lalu bagaimana kita bisa tahu bahwa ini sudah betul?
Apa yang sudah kita buat itu sudah betul. Nah, gini Bapak Ibu mitra bisnis, kembali ke pernyataan tadi di awal. Sebetulnya ya, nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Nggak ada patokan yang terlalu rigid, yang hitam dan putih harus begini, nggak ada. Jadi kalau ditanya, bagaimana kita bisa tahu ini sudah betul? Jawaban saya cuma satu. Indikatornya adalah bulu kuduk. Nah, mitra bisnis nggak salah dengar nih ya. Indikatornya itu adalah bulu kuduk. Bulu kuduk. Bukan berarti misi visi kita itu bentuknya setan, bukan. Ya, tapi bulu kuduk artinya apa? Setiap kali Anda membacanya, Anda merasa bergairah. Anda merasa bulu kuduk itu merinding. Anda merasa terdorong, semangat, inspire. Nah, itu berarti sudah betul. Itu aja indikatornya. Karena kalau Bapak Ibu tanya ke beberapa orang, mungkin orang A bilang begini, wah jelek. Semua orang jawabannya beda. Iya, tanya ke B, wah ini udah bagus tapi ini kurang bagus. Bapak Ibu perhatikan, mitra bisnis. Tidak peduli apa yang orang lain katakan tentang diri Anda. Yang paling penting itu adalah apa yang Anda katakan tentang diri Anda. Jadi selama yang Anda sudah buat itu betul-betul setiap kali capek, lelah, mata Anda tertutup membayangkan ini dan kembali bergairah, bulu kuduk merinding, semangat lagi. Wis, itu udah betul. Itu aja indikatornya. Kalau tanya mana yang paling benar. Andi, kalau saya ceritakan tentang visi misi value saya dan orang lain bulu kuduknya berdiri atau dia tertawa terbahak-bahak, wah, itu mungkin bisa benar. Contohnya punyanya Microsoft. Microsoft itu kalau saya nggak salah ingat, ingin di setiap meja ada komputer yang menjalankan software Microsoft. Yeah. Keren ya. Jadi tinggi banget ya, impiannya itu tinggi banget. Jadi salah satu yang tadi disebut Pak Andi, kenapa diharapkan bisa bulu kuduk berdiri adalah karena kita merasa, wih kok seperti itu ya, hebat ya, keren ya, seperti itu, menginspirasi. Jadi membuat kita merasa wow, atau Inggrisnya bisa A-W-E, membuat perasaan ya, wah kayak gitu ya, itu akan menjadi banyak banget. Oke Pak Andi, terima kasih. Mungkin lebih ke bumi lagi ya. Ketika seseorang memikirkan bisnis ya, apakah strategic intent atau visi misi value ini mampu membuat dia lebih baik berbisnis gitu, berbisnisnya lebih bagus. Kira-kira dari sisi mana hal ini akan membantu supaya dia bisa berbisnis lebih baik? Ya. Silakan. Pasti Pak. Karena begini, memang kalau kita bicara tentang strategic intent ini kan berupa mimpi ya, dream, misinya ini, visinya ini kan jangkanya jangka panjang ya. Jangkanya seringkali nggak ada angka-angkanya seperti yang saya bilang. Ada misinya itu berupa kata-kata aja. Visinya juga berupa kata-kata aja. Nah ini kan kita bicara tentang mimpi ya. Langkah kedua sebetulnya dari strategic management yang mungkin nanti kita bahas di podcast yang berikutnya adalah membuat mimpi ini menjadi goal. Oke. Saya ulangi ya, membuat mimpi ini menjadi goal. Apa bedanya mimpi dengan goal? Goal itu adalah yang sudah ada targetnya. Kalau nggak ada targetnya, ini masih mimpi. Saya pengen menjadi pembicara hebat. Saya pengen menjadi pembicara internasional, yaitu mimpi. Tapi begitu ada goalnya, saya pengen menjadi pembicara hebat 2 tahun dari sekarang dengan ukuran seperti ini. Nah itu goal. Jadi langkah yang kedua sebetulnya menurunkan ini menjadi goal. Nah begitu sudah punya goal, kita baru berpikir strateginya bagaimana. Karena kalau kita hanya mengacu kepada mimpi, itu terlalu abstrak. Otak kita itu nggak bisa akomodir waktu yang terlalu banyak Pak. Tapi begitu kita membuat seperti goal, apalagi goalnya per tahun, wah menjadi jelas. Oh berarti tahun ini saya mesti gini ya. Oh tahun depan berarti saya mesti gini ya. Saya mesti melakukan ini ya, saya mesti strateginya ini ya. Nah itu otomatis akan membuat kita lebih terarah, kita lebih terukur. Tentu ini nggak bisa lepas daripada visi dan mimpi kita. Nggak bisa lepas, karena kan ujung-ujungnya semua ke arah sana Pak. Berarti ini belum sampai tahap eksekusi ya? Belum eksekusi? Masih jauh, Pak. Masih jauh. Okay. Belum sejauh. Ini dari sini itu buat goal dulu, habis dari goal bikin strategi, baru eksekusi. Kan ini strategic management. Iya. Jadi kan ranahnya strategic management. Ini bedanya, management. kalau entrepreneur atau pengusaha kecil atau startup, mulai dari yang bawah dulu, eksekusi dulu, baru mikirin ke atas gitu. Jalan dulu, besok urusannya gitu ya. Ini bedanya. Tapi saya setuju, ini tergantung dari size besar dari company dan intensi dari pembuatan ini itu apa. Kalau kamu punya warung es campur, enggak butuh ini. Tapi kalau kamu mau bikin sebuah perusahaan besar,
butuh ini. Kalau Ya. kamu mau membangun IKN butuh ini gitu ya. Nggak bisa asal-asal ya. Oke, Pak Andi penutup silakan sebuah nasihat buat teman-teman ataupun sharing silakan. Saya tutup dengan sebuah cerita, Pak. Doang. Ini ada sebuah percobaan dilakukan oleh Profesor Richard ya di tahun 1957 di John Hopkins University. Nah, Profesor Richard dengan tim waktu itu pengen tahu daya tahan seekor tikus, Pak. Oke. Jadi ada seekor tikus dimasukkan ke dalam sebuah ember yang berisi air. Tikus yang pertama dicemplungin ke air lalu dihitung berapa lama dia bertahan sebelum akhirnya dia tenggelam. Wah, berjuang tikusnya. Setelah dihitung 15 menit, Pak. Oke. Daya tahannya. Udah gitu dia mau tenggelam. Wah, buru-buru diselamatin kan. Jangan sampai mati nih, selamatin. Nggak lama, tikus yang sama, Pak, diistirahatin dulu sebentar, tikus yang sama dimasukin lagi ke ember yang sama, ke air yang sama. Yes. Jadi ini kedua kalinya dia dicelupin. Tapi sekarang pengen tahu untuk yang kedua ini kira-kira dia akan bertahan berapa lama sebelum tenggelam. Nah, mitra bisnis kalau yang pertama kan 15 menit ya. Tikus yang sama di ember dan air yang sama dicelupin kedua kalinya. Kira-kira berapa lama dia bertahan? Tebakan saya 25 menit. 25 menit, pasar. Saya nggak tahu, mungkin ada yang menebak sama 15 atau tidak. Anda akan kaget. Yang kedua itu, tikus yang sama loh ya ini, di air yang sama ya, mampu bertahan 60 jam, Pak. Wah. 60 jam. Bukan 60 menit ya? Bukan, 60 jam. Saya sampai berkali-kali membaca penelitian ini, takutnya juga salah baca. Iya. Kan 16 sama 60 kan beda-beda ya kalau bahasa Inggris ya. Ini 16 jam apa 60 jam? Ya kita anggaplah misalkan 16 jam pun. 16 jam, meskipun sebetulnya 60 jam. Itu luar biasa, dia bisa bertahan tuh berapa ribu kali lipat. Ya. Iya. Pertanyaannya kenapa yang kedua itu, tikus itu bisa bertahan begitu lama? Karena yang kedua itu dia sudah punya harapan. Yang pertama kali dia celupin, dia belum punya pengalaman kan, belum punya harapan apapun. Ya sudah, sekuat tenaga aja 15 menit. Tapi yang kedua kali, waktu dia celupin kedua kali, wah tadi pertama kali gue ditolongin, kayaknya nanti juga gue akan ditolongin. Tapi udah mulai capek nih, tapi tadi gue ditolongin, wah berharap. Nah, mitra bisnis, kenapa saya cerita ini? Strategic intent itu sebuah harapan. Strategic intent itu sebuah harapan. Ketika Anda melakukan usaha, entrepreneur, apapun itu dalam hidup pun, enggak semuanya mudah. Banyak tantangan, kesulitan. Tapi yang bisa membuat Anda bertahan seperti tikus tadi, sebetulnya sebuah harapan. Dan harapan itu tercermin dari misi, visi, value yang Anda punya. Keren, mitra bisnis ya. Jadi teman-teman harus mulai melihat, bikin visi misi value dari perusahaan Anda. Hire kami tentunya. Kalau nggak jualan salah ya. Ini ya. Oke teman-teman sekalian, inilah podcast kami. Saya Tanadi Santoso bersama Andi Iskandar. Sukses selalu untuk Anda. Mitra bisnis, ada 5 langkah manajemen strategi. Yang pertama itu adalah membuat visi, misi, value. Yang kedua itu adalah menentukan strategi objektif. Yang ketiga itu adalah membuat strategi. Lalu yang keempat itu adalah implementasi dan eksekusi strategi. Yang kelima itu adalah evaluasi dan monitoring. Ya, 5 langkah manajemen strategi. Nah, kalau kita kategorikan, langkah yang pertama sampai langkah yang ketiga itu adalah formulasi strategi atau strategi formulation. Sedangkan langkah yang keempat dan langkah yang kelima itu adalah eksekusi strategi. Eksekusi strategi. Oke, itu adalah 5 langkah dengan 2 pengkategoriannya. Nah, fokus kita di podcast kali ini adalah kita akan bicara di langkah yang pertama, yaitu membuat visi, misi, value. Ada dalam kategori strategi formulation atau membuat strategi. Nah, kalau kita bicara tentang visi, misi, value dalam istilah yang lain dalam dunia akademisi, seringkali kita menggunakan istilah yang namanya strategic intent. Ya, strategic intent. Jadi maksud, niat yang sifatnya itu adalah strategik. Biasanya isinya ada 4. Yang pertama itu adalah misi. Misi itu untuk menjawab pertanyaan why. Kenapa perusahaan kita itu harus ada? Ya, why our company must exist. Itu adalah untuk jawaban untuk pertanyaan why. Ini biasanya sifatnya philosophical, dalam, tapi ini sangat penting. Kalau saya kasih analogi, misi itu kalau ditarik dalam kehidupan kita pribadi, ini seperti pertanyaan apa sih tujuan hidup kita? Ya kan, sebuah pertanyaan yang sangat dalam, philosophical, tapi perlu kita jawab. Karena kalau enggak, hidup kita akan terasa ada yang kosong. Lalu setelah itu kita masuk ke langkah yang kedua atau hal yang kedua, namanya visi, pakai V. Visi.
Dia untuk menjawab pertanyaan where, kemana perusahaan kita akan berlabuh. Jadi misi dulu, baru yang kedua namanya visi. Ya, kita mau kemana? Biasanya suka ada angka-angkanya. 10 tahun lagi kita mau kemana? 5 tahun lagi kita mau seperti apa? Nah itu pertanyaan namanya visi. Lalu yang berikutnya adalah strategi. Strategi itu untuk menjawab pertanyaan how to. Bagaimana kita mencapai misi, bagaimana kita mencapai visi. Ini kita strategi. Kita akan bedah lebih dalam sebetulnya nanti di langkah yang ketiga. Bagaimana kita membuat strategi. Nah, untuk mencapai 3 ini tentu kita perlu sebuah panduan. Ya, perlu sebuah value, budaya untuk mencapai itu. Makanya kita berkenalan dengan poin yang keempat, namanya adalah value atau nilai. Ini adalah budaya. Karena sebuah perusahaan bisa mencapai visi, bisa mencapai misi, bisa mencapai strateginya dengan cara-cara yang tidak baik. Ya, dengan hal-hal yang bisa merugikan perusahaan itu sendiri. Kalau semua karyawannya melakukan cara-cara yang tidak baik. Makanya perlu dijagai dengan sebuah panduan, sebuah value yang akan menjadi budaya di perusahaan itu. Inilah mitra bisnis strategic intent yang biasa dibahas di langkah yang pertama pada saat kita membuat strategi. Saya akan tutup dengan membuat sebuah analogi biar kebayang. Misalnya suatu hari saya dengan istri sedang sibuk. Ya, saya sedang sibuk mencari jadwal pesawat, istri saya sedang sibuk mencari hotel di Bali. Gitu ya, kami sedang sibuk, asik gitu ya, sedang asik. Lalu seorang teman datang, lalu dia melihat kesibukan kami berdua ini. Saya sedang ngelihat pesawat, jadwal pesawat, istri saya sedang ngelihat jadwal hotel-hotel di kota Bali. Lalu teman saya tanya, kalian berdua nih ngapain? Di, lu sama bini lu lagi ngapain? Oh, kita lagi sibuk nih, alasannya adalah kita mau liburan akhir tahun di Bali. Kita mau merayakan tahun baru di Bali, misalkan begitu. Oh, jadi alasan kamu ini sibuk, kamu mau liburan? Iya, kami mau rekreasi. Lalu dia tanya, memangnya mau kemana? Ya tadi saya bilang, ke Bali. Kapan? Akhir tahun 2024, alias bulan Desember. Nah itu ada pertanyaan where, visi. Kalau ini pertanyaan alasan kenapa kami sibuk. Pertanyaan why, ya kenapa kita sibuk. Lalu teman saya tanya begini, memang kalian waktu nanti ke Bali akhir tahun mau pakai apa? Mau pakai pesawat, mau naik mobil saja, atau naik travel, atau seperti apa? Oh, kita rencananya mau naik mobil. Ya, Tour of Java dari kota Bogor, terus Jawa Tengah, Jawa Timur, nanti nyebrang, akhirnya ke kota Bali. Kita mau nyobain nyetirin mobil sendiri. Itu strateginya. Karena kan banyak cara untuk bisa ke Pulau Bali ya. Lalu teman saya iseng begini, Di, setahu gua kayaknya kamu udah sering deh liburan di Bali. Udah gak usah lah, sayang kan? Saran saya sih uangnya ditabungin aja, biar buat sekolah. Anak kamu kan tahun depan mau kuliah tuh. Lalu saya bilang gini sama teman saya itu, iya sih memang bro ini butuh biaya yang nggak sedikit ini, cukup banyak. Tapi nggak apa-apa, kita tetap putuskan mau liburan ke kota Bali. Kenapa? Karena saya dengan istri saya nih mau ngasih tahu ke anak-anak kami bahwa si papa dengan si mama ini punya sebuah value yang penting yang kami pegang, yaitu cinta akan keluarga. Nah ini analogi mitra bisnis, bagaimana kita membuat misi, visi, strategi dan yang namanya value. Kenapa ini penting? Bagaimana cara membuatnya? Kita sudah bahas di podcast yang sebelumnya. Kalau belum dengar, mitra bisnis nanti bisa lihat lagi, mendengarkan secara lengkap. Kenapa ini penting dan bagaimana cara membuatnya. Salam sukses buat Anda semua.